Oke, halo, selamat malam buat para member Bang Zona ya. Malam hari ini saya live streaming ya buat teman-teman para member. Jadi yang udah hadir siapa nih? Ada RTV Official ya. Dari mana nih channelnya? Apa nama channelnya? Jadi kita boleh tanya-tanya ya. Halo, lalu Coki ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mau bertanya seputar YouTube ya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Tapi khusus untuk channel teman-teman yang join di member level 2 ataupun di member level 3, teman-teman bisa absen ya. Misalkan Bang, saya member level 2. Nanti saya bisa kepoin channel teman-teman ya. Saya bisa kepoin secara sekilas gimana channel teman-teman. Halo semuanya ya, buat teman-teman yang baru datang. Sebentar saya lagi bagikan linknya. Sebentar ya teman-teman, saya bagikan linknya dulu. Oke, saya sapa dulu ya. Ini siapa yang udah datang? Ada Lalu Coki, halo selamat malam juga. Ada Nisa Nurlita, waalaikumsalam. Ada Kebun Organik ya, Mama Aisyah, waalaikumsalam. Nggak ada suaranya ya? Suaranya aman nggak nih? Cek tes 1 2. Teman-teman, suaranya nih aman nggak? Yang aman tolong dong komen dulu. Aman ya? Berarti HP-nya siapa tadi tuh? HP-nya Kak Nisa Nurlaita tuh yang kurang aman kali ya. Oke, ke Kebun Organik di level 3 nanti kita kepoin ya. Ada channel siaran TV musik dangdut live. Halo ya. Ada Mbak Aisyah, ada Aska. Halo Aska Fahuri. Aman ya? Aman. Tuh yang teman-teman yang join di member level 2 absen ya, absen. Saya member level 2 Bang Suna gitu, atau yang di member 3. Nah khusus teman-teman yang member level 1, teman-teman bisa ikutan live streaming ini, sekaligus teman-teman bisa tanya-tanya aja seputar YouTube. Nanti sambil saya kepoin channel teman-teman yang lain, saya bisa jawab pertanyaan teman-teman ya. Nah ini di sini sih jaringannya lancar ya, mudah-mudahan nanti kedepannya jaringannya juga lancar. Halo Muharyono ya. Udah lama nih nggak apa ya, Muharyono nih rajin banget komen ya, sering lihat komennya. Ya warnanya berubah-berubah ya, kalau warna foto saya itu memang berubah-berubah. Jadi buat ya, foto saya itu memang berubah-berubah. Kalau warna hijau itu berarti member baru. Kalau dia warna kuning itu berarti udah 2 bulan kalau nggak salah. Kalau dia warnanya biru itu udah 3 bulan. Kalau merah itu udah lama banget. Merah itu 5 bulan kalau nggak salah. Ya, waalaikumsalam channel Tatik ya. Jadi kenapa saya live streaming di sini ya? Jadi kalau saya live streaming di YouTube itu tuh nanti teman-teman lain yang nggak datang atau teman-teman lain yang tidak melihat video ini, itu dia bisa akses di hari esok gitu ya, karena ini settingannya khusus untuk member. Jadi itu kan menunya ada di apa ya, ada di menu langganan ya. Ini saya kenalkan dulu buat teman-teman menu langganan ya. Jadi di zona itu kan ada komunitas ya, ada komunitas. Kemudian nanti di bagian sebelahnya, sebelah komunitas itu ada menu langganan. Nah menu langganan itu hanya bisa diakses untuk para member. Jadi kalau bukan member dia nggak bakal bisa buka menu langganan gitu. Jadi buat teman-teman para member,
hasil video live streaming itu biasanya saya posting di menu langganan di samping menu komunitas, dan di situ banyak informasi-informasi tentang member. Jadi buat teman-teman yang baru join nanti bisa cek di situ ya. Oke, jadi sekarang kita coba kepoin channelnya siapa tadi? Channelnya sebentar. Kebun Organik Mama Aisyah ya, Kebun Organik Mama Aisyah. Organik Aisyah. 930 ya. Sebentar lagi udah 1000 subscriber. Masih menyimak nggak nih untuk Kebun Organik Mama Aisyah? Kak Indah ya, kalau nggak salah Kak Indah. Ya, buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar YouTube, teman-teman tinggal komen aja ya di kolom chatnya. Aman ya, jaringan masih aman ya. Oke, kita lihat channelnya teman kita, Kebun Organik Mama Aisyah. Upload apa nih? Ini ada Semayan Selada Hijau ya. Ini udah mulai udah mulai ada perbaikan thumbnailnya. Jadi thumbnailnya jelas, ada tulisan Semayan Selada Hijau. Thumbnailnya jelas, jadi dipertahankan. Yang ini belum dirubah ya, thumbnail yang putih kemarin itu kan masih kurang jelas. Nanti dirubah ya untuk Mama Aisyah. Ya seperti ini. Jadi udah kita kasih bukti ya. Ya, jadi udah ada buktinya nih di thumbnail itu bahwa ada Semayan selada ya, Semayan selada, berarti anak-anak selada ya, Semayan tuh anak-anak selada ya. Nah kemudian ini yang video baru 3 hari yang lalu masih aktif ya, panen terong ungu perdana di polybag ya. Bahagia itu di saat panen ya, boleh lah ya thumbnailnya. Kita lihat dulu videonya. Nah ini sama seperti masukan saya kemarin untuk Kebun Organik Mama Aisyah. Usahakan tetap ada link channel ya, link channel, maksud saya link video. Usahakan tetap ada link videonya di kolom deskripsi, karena di sini kolom deskripsinya itu kan udah diisi ya. Ininya juga udah, kata kuncinya juga udah cocok sama apanya, sama judulnya. Usahakan tetap ada link ya, tetap ada link video yang sebelumnya. Itu nggak apa-apa, itu nggak melanggar. Itu memang seperti itu, kita bisa promosi video-video kita yang sebelumnya ya. Nanti untuk apa ditambahkan di bagian bawah, misalkan sebelum kata-kata dukung channel saya ya, di bawah ini, di atas ini bisa ditambahkan linknya ya, bisa ditambahkan linknya. Untuk hashtagnya udah ada. Nah di sini ya pertahankan aja deh, itu masukan saya untuk deskripsinya ya, untuk deskripsinya. Coba kita lihat lagi videonya. Nah di sini kan judulnya panen terong ungu ya, panen terong ungu. Usahakan untuk kedepannya itu videonya di awal video itu coba ditampilin hasil panennya gitu, atau proses panennya itu bisa ditampilin dulu gitu. Jadi dia sesuai dengan judul video kita ya, sesuai dengan judul video kita. Hari ini panen terong ungu perdana. Nah kita bisa kasih cuplikannya gitu ya, kita bisa kasih cuplikannya kayak mana sih hasil panennya atau proses panennya gitu ya. Ya belum belajar ya, nanti bisa pelajari gimana cara menambahkan link yang ada di deskripsi. Ini kalau saya lihat videonya pertama itu ya seperti itu. Cuplikannya usahakan ada terong yang dipanen gitu ya. Kalau untuk suara dan videonya udah cukup jelas ya, pertahankan aja untuk
kebun organik Mama Aisyah ya. Thumbnailnya kalau bisa nanti dirubah deh, yang diangsur-angsur dirubah, yang mana yang kurang jelas ya. Kalau ini kan kurang jelas yang putih kemarin ya, mana lagi yang kurang jelas kemarin itu coba diperjelas lagi. Ini yang kayak gini kan bagus nih, tulisannya besar. Halo, selamat malam Mbak Tata Aliza, terima kasih udah hadir. Playlist, nah playlistnya ditambahin lagi ya. Kemarin udah saya jelasin ya cara buat playlistnya gimana. Nanti ditambahin lagi playlistnya, ada 2, 3 atau 4, itu berdasarkan videonya. Nah videonya kan udah lumayan banyak nih, mungkin kategori sayuran atau mungkin kategori apa benih gitu ya, atau kategori panen gitu ya. Itu bisa dibuatkan playlistnya, bisa dipisah ya. Jadi nanti playlistnya jangan cuma satu, tapi ditambahin playlistnya 2 atau 3 gitu ya. Ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya, tulis aja di kolom chatnya, nanti saya sambil kepoin channel, saya bisa jawab juga. Ada menu komunitas, halo subscriber, saya dari mana? Nah ini yang kemarin ya, nanya subscriber, ini yang paling banyak dari mana? Dari Indonesia ya, 91% dari Indonesia. Jadi gunakan tab komunitas itu seperti ini. Bisa juga berbagi video kita gitu ya. Bisa berbagi video kita biar video-video lama kita itu bisa terbantu viewersnya gitu. Ya ini polling ini sebenarnya bagus. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata ada 9% itu dari luar negeri ya, itu dari luar negeri. Channelnya nggak ada masalah. Ya itu masukan dari saya ya. Nanti untuk videonya, thumbnailnya udah dipertahankan, 2 video ini bagus thumbnailnya, yang depan ini. Kemudian di awal video coba tunjukkan cuplikannya ya, buat Mama Aisyah. Tunjukkan cuplikannya, kalau lagi panen terong coba tunjukkan di awal video itu lagi panen terong atau proses panen terongnya gimana gitu. Itu masukan saya untuk sementara. Kemudian kita lanjut ke siapa nih? Ada siapa lagi tadi? Nisa Nurlita ya, ada Nisa Nurlita. Nisa Nurlita masih menyimak atau enggak nih? Coba kita buka channelnya, Nisa Nurlita. Namanya ini bagus nih, Nisa Nurlita. Mudah banget ditemukan. Sepertinya ada, ini sepertinya videonya sekali tag ya. Kayaknya videonya ini sekali apa? Soalnya thumbnailnya sama, bentuknya sama. 3 hari yang lalu, cara mudah mendapatkan ide konten YouTube untuk pemula. Oke, intronya cukup menarik. Ya, videonya di apa ya, di couple ya, berarti 1 kali syuting untuk 2 video. Ya, keren lah untuk menghemat ya. Ini bagus ya, untuk backgroundnya udah jelas, dipertahankan untuk Kak Nisa Nurlita. Backgroundnya udah bagus, dipertahankan, dan apa, wajahnya kelihatan jelas dan juga suaranya jelas, itu dipertahankan. Tinggal lagi mungkin materinya ya, cari materi yang sekiranya banyak peminatnya gitu. Dan masukan dari saya, kalau bisa videonya tuh agak di zoom gitu ya, agak didekatin, jauhin, dekatin, jauhin gitu, biar penontonnya nggak bosen gitu. Ada jauh, dekat gitu. Ada tuh video zona tutorial gimana cara ngeditnya ya, cara zoomnya tuh bisa dilihat. Jadi nanti kalau kita lagi ngobrol 1 kalimat gitu ya, itu nanti zoom, kemudian nanti jauh lagi gitu. Itu bisa buat penonton itu betah dan nyaman gitu ya. Itu masukan saya untuk Kak Nisa Nurlita ya. Ya, cara mudah mendapatkan ide konten YouTube. Ada nggak orang nyari? Cara mudah mendapatkan ide. Nah ini apa, kurang tepat ya, judulnya ini kurang tepat sebenarnya. Cara mudah mendapatkan ide konten, harusnya gini aja,
cara mendapatkan ide konten YouTube paling mudah gitu. Jadi sesuai dengan sesuai dengan apa yang dicari orang gitu. Ternyata orang itu nggak ada loh nuliskan cara mudah seperti ini tuh nggak ada ya. Untuk Kak Nisa Nurlita, penonton itu tidak menuliskan cara mudah, kata-kata mudahnya tuh nggak ada ditulis sama mereka gitu. Tetapi kebanyakan penonton itu menuliskannya dengan cara mendapatkan ide konten. Jadi nggak ada kata-kata mudah ya. Jadi alangkah baiknya judul videonya itu cara mendapatkan ide konten yang super mudah, misalkan seperti itu. Jadi kalimat penariknya itu di belakang gitu. Di bagian depan itu masih tetap kata kunci yang kita targetkan. Kata kuncinya kan di sini cara mendapatkan ide konten gitu ya. Itu buat Mbak Nisa Nurlita. Ya, jadi kalau mau diganti sekarang nggak apa-apa, itu video juga udah 3 hari ya tadi. Nggak apa-apa itu diganti. Jadi lebih hati-hati lagi nyari judul. Tentukan target utamanya. Target utamanya ini kan tentang mendapatkan ide konten YouTube gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari itu sebenarnya seperti ini. Cara mencari, misalkan mencari ide konten. Nah, itu banyak nih. Cara mencari ide konten YouTube, cara mencari ide konten, ini banyak nih. Jadi bisa dipakai ini salah satu gitu ya. Nah, jadi kata-kata mencari ini kan juga bisa lain gitu ya. Mendapatkan misalkan ya. Mendapatkan ide konten YouTube nih. Ada 2 nih pilihannya buat Kak Nisa ya. Ada 2, cara mendapatkan ide konten atau cara mendapatkan ide konten YouTube. Jadi judulnya tuh harusnya ini. Baru nanti di belakangnya tinggal tambahin aja kata-katanya gitu. Super mudah dan paling mudah misalkan atau apa gitu yang bisa membuat orang tuh tergoda dan menarik lah gitu ya. Nah, untuk deskripsinya ya sama ya. Ini deskripsinya ada kata-kata cara mudah mendapatkan ide konten. Itu kan berarti kurang tepat sasaran. Nanti kedepannya coba ditargetkan lebih tepat lagi gitu ya. Kemudian nanti di ini juga nggak ada link videonya ya. Jadi deskripsi itu buat teman-teman para member, usahakan deskripsi itu ada link video. Ini sama juga nih, tidak ada link videonya gitu. Jadi sayang banget, nanti link video itu sangat bermanfaat loh untuk jangka panjang kita tuh sangat bermanfaat ya. Jadi orang bisa aja nanti buka deskripsi kita kemudian nonton video kita yang lain gitu ya. Untuk Mbak Nisa Nurlita nih PR-nya ya, nanti ditambahin lagi link video yang sebelumnya gitu. Kalau untuk Instagramnya boleh lah ya, Instagram tuh. Jadi kenapa sih Mbak Nisa Nurlita ini meletakkan Instagram di deskripsinya gitu ya, di deskripsi video. Berarti kan ada harapan orang mau follow gitu ya. Sama, kita juga mau mendapatkan viewers untuk video-video kita yang lain. Kita juga meletakkan link video kita di deskripsi gitu ya. Atau nanti saya buatkan deh kontennya cara menambahkan link video di deskripsi. Sebenarnya sih saya udah pernah bahas kalau nggak salah. Nanti coba saya bahas dengan versi baru lagi. Itu yang Mbak Nisa Nurlita. Kemudian ide konten YouTube 2022. Nah, ini kan ini masih nggak nyambung nih judulnya. Judulnya kan ide konten YouTube 2022. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ya untuk channel siaran TV musik komen aja ya Bang kalau mau tanya-tanya di di live chatnya. Nah, ini ya. Jadi judul yang kemarin nih 6 hari yang lalu, ide konten YouTube 2022. Nah, ini sesuai dengan apa yang dicari sama penonton nih. Saya baru nuliskan ide konten YouTube 2 aja udah keluar nih ide konten YouTube 2022. Jadi nanti sama ya seperti video yang 3 hari ini, nanti Mbak Nisanya diganti ya. Biar lebih tepat sasaran. Kemudian di sini bahas tentang Imlek. Oh, tinggal di luar negeri ya. Di sini bahas tentang cara mengatasi klaim hak cipta. Oke, buat konten YouTube digagalin sama lampu. Oke. Nah, bagus ya. Topiknya fokus aja ke YouTube. Kalau mau fokusnya ke YouTube karena ini banyak tutorial tentang seputaran YouTube nih kalau saya lihat. Ya. Itu buat Mbak Nisa ya, masukan dari saya tentang channelnya. Subscription-nya belum ditutup ya. Harusnya sih kalau mau ditutup nih subscription-nya ini bisa. Kemarin saya udah jelasin gimana cara menutup subscription. Biar nanti yang ditampilin ini aja, satu unggulan aja gitu. Karena subscription ini kan banyak banget nih orangnya, siapa-siapa yang udah kita subscribe gitu ya. Ya itu buat
Mbak Nisa Nurlita ya. Oke, next kita coba lanjut lagi ke siapa lagi tadi? Ada Aisyah Channel ya. Mbak Aisyah Channelnya masih nyimak nggak nih? Ya saya lanjut aja ya. Di sini ada lumayan banyak orangnya. Saya lanjut aja. Aisyah Channel. Ada Mbak Aisyah Channel 385 subscriber. Videonya ada 47. Wow, videonya video donat cuplikannya ya. Cuplikannya tuh kalau bisa di apa deh? Dibuat video khusus untuk sambutan kita kepada penonton gitu ya. Halo, selamat datang di channel Aisyah Channel. Jadi di channel ini saya berbagi apa nih? Berbagi resep masakan misalkan seperti itu ya. Kayak mana keseruan resep masakan saya yang super simple dan gampang dipraktekkan. Langsung aja tonton video-video di channel Aisyah Channel misalkan seperti itu. Buat cuplikan tuh simple aja, 1 atau 2 menit aja. Ini live streaming ya. Oh, ini live streaming, ini live streaming juga, ini streaming juga. Ini konten terakhir 2 hari yang lalu, cara membuat roti keju rolls. Ya, cara membuat roti keju roll. Ya, berarti ini ya. Cara membuat roti keju. Ini target kata kuncinya. Oke. Untuk thumbnailnya di sini tuh warnanya kurang jelas, warna tulisannya kurang jelas ya untuk Mbak Aisyah. Ya, super soft bread cheese roll ya. Jadi ini tulisannya tuh udah bagus, udah keren, makna dari tulisan itu. Cuman tulisannya ini jangan warna merah kalau bisa gitu. Coba ini mungkin di warna putih mungkin bisa lebih keluar. Warna putihnya yang seperti ini nih. Cara baru 2022 ini kan ada nih warna putih. Nah, yang seperti itu mungkin lebih mencolok, lebih jelas thumbnailnya ya. Atau jangan dikasih tulisan sama sekali lebih bagus karena ini produknya ataupun apa namanya? Rotinya ini udah jelas, udah keren banget gitu ya. Dari mulai piringnya dan juga susunan rotinya itu udah keren, udah bagus gitu. Jadi di sini tulisannya itu kurang jelas. Nanti next perhatikan lagi ya Mbak Aisyahnya untuk membuat thumbnail. Kalau judulnya udah oke. Welcome back to my channel. Ya, ini rotinya dipencet-pencet ya. Ya, itu bagus. Cuplikannya bagus. Ya, cuplikannya bagus Mbak Aisyah. Cuplikannya itu ngasih tahu hasilnya gitu ya. Ngasih tahu hasilnya itu bagus. Kemudian di sini baru masuk ke prosesnya. Ada 700. Ya, bagus ini. Kita lihat deskripsinya. Ya, deskripsinya udah ada link channelnya. Oke, ada bahan-bahannya juga. Oke. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara membuat roti keju roll tanpa mixer. Tentunya sangat membantu bagi teman-teman yang memixer, jangan seperti membuat roti walaupun tanpa mixer salah satunya. Ya, di sini kata kuncinya udah bagus, cara membuat roti keju. Di sini cara membuat roti keju udah sesuai ya antara deskripsi sama judulnya. Tapi untuk lebih kuat lagi, untuk lebih kuat lagi kata kuncinya, nanti di sini Mbak Aisyah cari lagi nih. Kan banyak nih cara membuat roti keju apa nih yang cocok, misalkan lembut misalkan. Nah, kan bisa tuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat roti keju roll ya, ataupun cara membuat roti keju lembut. Nah, misalkan seperti ini. Itu kan bisa. Ya, itu kan bisa. Jadi ada 2 kata kunci yang kita masukkan di deskripsi. Yang pertama adalah cara membuat roti keju, kemudian yang kedua adalah cara membuat roti keju lembut. Dan di sini kita bisa juga nyari kata kunci yang lain. Misalkan cara buat misalkan. Ada nggak cara buat? Tuh ada kan? Ada tuh. Cara buat roti keju. Nah, jadi
kata-kata yang di sini yang muncul di penelusuran YouTube mana yang cocok. Misalkan ini kan cocok nih cara buat roti keju, itu bisa dimasukkan di deskripsi, dirangkai dengan kalimat-kalimat yang lain gitu. Jadi kalau di sini saya perhatikan deskripsinya itu cuman ada satu kata kunci ini aja, cara membuat roti keju. Ya, harusnya ini bisa ditambahin lagi kata kunci yang lain. Misalkan cara buat roti keju, cara membuat roti keju lembut. Itu kan ada di penelusuran ini tadi. Ya, itu Mbak Esa masukan saya untuk channelnya, deskripsinya lebih dimaksimalin lagi. Kalau untuk videonya saya lihat udah rapi, saya juga udah sering lihat videonya, udah sering saya review. Untuk videonya udah rapi penyajiannya, cuman di sini strategi apanya aja lagi. Strategi kata kunci di deskripsinya itu harus lebih kuat lagi ya, harus lebih kuat. Biar nanti bisa ditemukan sama penonton dari penelusuran. Nih, udah live streaming nih 3 kali nih, ada live streaming 3 kali. Jadi usahakan nanti ada waktu tetap upload video yang berbau masakan gitu. Karena di sini kan ada masakan ini, ada konten masak, berarti subscribernya lagi nunggu nih konten masak atau resep masakan apa lagi yang akan dibuat sama Aisyah Channel. Jadi di sini kedepannya fokus di konten masaknya lagi ya. Karena di sini saya lihat ada 3 live streaming. Ini kalau saya lihat komentarnya kok berhenti ya, atau teman-teman memang lagi menyimak atau tidak ada berkomentar. Oke, kita lanjut ke channelnya siapa lagi tadi. Kita lihat dulu, ada channelnya Aska Fahuri ya. Kita buka channelnya Aska Fahuri. Nah, itu baru masuk lagi komentarnya. Oke, lagi nyimak, pada nyimak semua ya. Oke. Saya kira komentarnya berhenti, soalnya saya monitor juga. Saya monitor pakai HP satu lagi. Ya, jadi saya pakai HP satu lagi. Jadi di sini saya melihat komentar teman-teman. Ya, saya lihat komentar teman-teman tuh dari HP satu lagi. Nah, saya lihat tadi komentarnya kok berhenti gitu. Saya kira jaringannya gitu. Oke lah, kalau lagi nyimak, kita lanjut ke channelnya Aska Fahuri. Aska Fahuri 500 subscriber, ada posting apa di komunitas 9 hari yang lalu, masih posting ini ya. Jadi gunakan komunitasnya ini tetap hidup gitu ya, misalkan 3 hari sekali gitu ya. Ya serius banget ya Muharyono. Oke deh, biar nggak serius sekali, kita minum dulu lah. Ya, saya tuh kalau cerita tentang YouTube tuh memang begitu gitu, nggak susah untuk gimana ya, ada masanya dimana saya itu nggak serius, tanda-tanda ada. Kalau lagi serius tuh memang serius banget gitu ya. Makasih ya buat Muharyono nih, kayaknya setia banget gitu ya, sering menemukan komennya di video zona ya. Jadi untuk Aska Fahuri ini komunitasnya dimaksimalin lagi, kan ini 9 hari yang lalu, itu bisa posting lagi misalkan 3 hari sekali gitu, jangan dianggurin gitu. Ini komunitas tuh penting gitu ya, komunitas tuh penting, bisa berbagi video kita gitu ya, bisa bertanya ke subscriber gitu. Ini ada upload apa, 1 hari yang lalu upload ayam pedas manis Madein Aska Fahuri. Wow, udah pakai Madein ya, udah pakai Madein Aska Fahuri ya. Mbak Suki Family lupa posting, nah itu jangan sampai lupa gitu. Pemula aja yang masih 70 atau 50 subscriber, mereka tuh berharap dapat menu komunitas loh ya. Nah, kita yang udah punya menu komunitas itu coba dimanfaatin, lebih dimaksimalin lagi gitu ya. 1 hari yang lalu ayam pedas manis, ada nggak orang nyari ayam pedas manis? Ada ya, ayam pedas manis saus tiram, ayam pedas manis simple, ada ya. Judulnya boleh lah ya, ayam pedas manis Madein Aska Fahuri, rasanya apa nih? Kalau untuk thumbnail Aska Fahuri udah cukup ya. Oke, cuplikannya cukup keren. Jadi tadi lagi nuang apa tadi? Lagi nuang saus atau lagi nuang apa, tiba-tiba udah jadi seperti ini. Wow, ketika dibuka sudah seperti ini. Ya. Cuplikannya pertahankan ya untuk Aska Fahuri. Saya nggak tahu ini Aska Fahurinya masih nyimak atau enggak. Cuplikannya dipertahankan, itu udah bagus cuplikan seperti itu ya.
Ya, di sini buka pintu ya, Ica-Icanya buka pintu. Kemudian di sini menyapa penonton. Ini keren banget. Ini susunan videonya cukup bagus. Ada cuplikannya dan ada sapaan untuk penonton. Ya kalau untuk isi konten saya nggak terlalu nggak terlalu koreksi dengan Aska Fauri, karena Aska Fauri udah cukup cukup pas lah kontennya ya, dari gambar, suara dan susunannya gitu. Itu judulnya oke. Deskripsinya ayam pedas manis, ayam pedas manis. Nah ini ada i-nya ini kan 2 nih. Ayam. Bang mau tanya untuk thumbnail aku gimana? Udah nggak apa-apa gitu atau ada yang harus diganti? Ya thumbnail untuk Nisa Nurlita nggak apa-apa gitu. Yang penting thumbnail itu pakai wajah. Ya kalau bisa hindari thumbnail yang berwarna putih. Ya backgroundnya hindari warna putih. Kalau background warna putih itu biasanya tenggelam di aplikasi YouTube, karena aplikasi YouTube kita itu ada yang warna putih dan ada juga yang warna hitam. Jadi hindari yang backgroundnya warna putih ya, hindari. Ya gitu ya Nisa Nurlita. Di sini buat Aska Fauri kata kuncinya kan ayam pedas manis. Nah kata-kata manisnya ini ada 2 nih, ada 2 huruf i-nya. Ada 2, jadi kalau bisa 1 aja hurufnya. Jadi biar sesuai gitu, biar sesuai ayam pedas manis. Kemudian di sini juga ayam pedas manis. Ya. Karena majikan lagi libur saya masak teman-teman, jadi saya masak ayam saus pedas. Ya, masak ayam saus pedas ini juga kata kunci bagus. Ini spiral Aska Fauri, ayam pedas ala Aska Fauri, ini enak banget rasanya, bisa bikin selera. Kan videonya. Nah, ini di sini ada 2 kata kunci, nanti kedepannya ditambahin lagi ya. Iya i-nya kebanyakan, tuh bener-bener kata Mbak Suki Family, i-nya kebanyakan. Jadi biar nanti YouTube itu nggak miskomunikasi dengan deskripsi kita, makanya harus sesuai, jangan sampai i-nya kebanyakan. Ya. Jadi di sini kata kuncinya masih kurang banyak. Nanti Aska Fauri PR-nya coba rangkai lagi kata kunci yang masih berkaitan sama ini. Kan banyak nih. Ayam pedas manis simple, ayam pedas manis sederhana, itu semua bisa dirangkai dengan kalimat ini, ayam pedas manis. Ya, bisa dirangkai. Di sini kalau saya lihat cuma 2. Ada ayam pedas manis sama masak ayam saus pedas. Ya, Mbak Tati masih menyimak, makasih ya. Gitu ya buat Aska Fauri. Di sini ada keterangan HP Samsung editing KineMaster tripod Ulanzi. Ini udah pakai Ulanzi ya. Ya keren. Tapi coba dikasih keterangan di bagian ininya. Di bagian keterangan ini dikasih keterangan di bagian ini. Misalkan alat-alat yang saya gunakan. 1, HP Samsung gitu misalkan ya. Nah, dikasih keterangan gitu. Ini link channelnya bisa ditambahin nih, misalkan di sini nih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan komen subscribe. Nah, di bawahnya ini, di bawah kalimat ini itu bisa ditambahkan link channel kita. Biar mereka kalau tekan link channel otomatis kan masuk ke channel kita. Nah, dari situlah nanti mereka bisa menekan tombol subscribe-nya. Gitu ya. Untuk Aska Fauri. Ya, untuk thumbnailnya udah cukup menarik ya, apalagi yang ini. Ini saya kemarin juga waktu lewat di beranda HP saya kira ini YouTuber besar gitu ya, karena thumbnailnya udah sangat-sangat menggoda. Keren nih. Dari Asrar channel Yuni Indahyati upload video baru. Oke, nanti kita kepoin ya Kak Yuni Indahyati. Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa lagi di sini? Coba saya lihat dulu komentarnya. Oh ya, di sini lagi gerimis ya teman-teman. Mudah-mudahan jaringannya tetap lancar. Soalnya biasanya kalau hujan itu jaringannya tidak bersahabat ya. Asia Channel udah, Aska Fauri udah. Lalu Coki masih menyimak nggak nih? Kita buka channelnya Lalu Coki. Lalu Coki. Oke, 5 jam yang lalu justru ya. Warnanya cerah banget, kuning. Masih upload. Ini cuplikannya belum ada ya. Nanti di bagian berandanya untuk Lalu Coki ditambahin ya, ditambahin cuplikannya.
biar tampilan cuplikannya itu ada. Ini tampilan berandanya juga belum disetting kayaknya. Soalnya di sini cuman ada upload sama ada short ya. Nanti bisa disetting lagi ya di halaman berandanya. Tampilin aja upload populer. Kemudian beberapa playlist itu bisa ditampilin di YouTube Studio di bagian menu penyesuaian ya. Di bagian menu penyesuaian. Buat Lalu Coki itu PR pertama, halaman berandanya nanti disetting lagi, dikasih cuplikan ya. Di sini kita lihat videonya, konsisten thumbnailnya bagus, kuning. YouTuber pemula harus tahu 5 kesalahan. Nah, ini tulisannya salah nih. Tulisannya nih salah nih. Ini buru-buru atau gimana nih, saya nggak tahu nih. Tulisannya salah ya, tulisannya nanti diperbaiki. Kalau di sini kita lihat 5 kesalahan YouTuber pemula. Nah, jadi harusnya 5 kesalahan YouTuber pemula saat upload video. Jadi orang menuliskan itu kesalahan YouTuber pemula. Nanti di apa aja ya? Diganti aja. Ya, ini kayaknya salah tulis atau buru-buru, saya juga nggak paham. Kalau judulnya udah oke, 5 kesalahan YouTuber pemula saat upload video. Pada dasarnya kesalahan YouTuber pemula, oke, ini adalah kata kuncinya. Untuk membangun channel yang melakukan sebuah kesalahan YouTuber pemula lagi ada kata kuncinya. Ya, tonton video sambil menikmati secangkir kopi ya. Ya, saya juga menikmati secangkir kopi. Ada Instagramnya, ada hashtagnya. Ini hashtagnya kenapa warna hitam? Di sini ada warna hitam nih. Ini warna hitam. Kenapa dia warna hitam? Itu karena tidak ada hashtagnya. Jadi nanti mungkin bisa dihapus ini ya. Dia kalau warnanya biru itu berarti hashtagnya aktif. Halo Bang Konten DS, hadir ya. Terima kasih udah hadir. Ada link video juga oke. Ya, jadi ini nanti diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat videonya, ya ini oke, udah to the point. Kesalahan YouTuber pemula itu apa? Ada muncul ya tulisan 5 kesalahan YouTuber pemula, itu bagus, dipertahankan. Ya Aska, kayak gitu aja ya masukan tadi. Nanti coba diterapkan. Ya, jadi di sini ngasih keterangan bahwa udah 5 hari nggak upload video, is oke ya, nggak masalah. Ya, nanti sama seperti Mbak Nisa Nurlita tadi, coba videonya untuk Bang Lalu Coki nanti di zoom ya, di zoom. Jadi biar orang tetap tenang dan enjoy melihat video kita sesekali zoom gitu ya, atau jauh gitu. Nah, itu udah pernah saya bahas tuh di zona. Gimana cara editing video pakai KineMaster. Itu aja ya. Ini pakai layar akhir nggak? Oke. Di sini kalau saya lihat layar akhirnya itu ada 2, yang satu playlist, yang satu nggak tahu nih. Jadi usahakan kalau untuk playlist itu pakai aja yang upload terbaru, misalkan nih upload terbaru. Kemudian yang kedua pakai yang terbaik untuk penonton. Itu aja dulu. Nah, biarkan YouTube yang bekerja sendiri gitu. Karena playlist yang kita kasih di layar akhir ini itu belum tentu cocok sama penonton kita. Jadi kita buat Kita buat layar akhir itu upload terbaru sama terbaik untuk penonton. Halo Bang Ari Landscape Channel, terima kasih udah hadir. Jaringannya mulai bermasalah nih Bang. Oh, jaringannya lagi lelet ya? Gimana nih? Yang lain jaringannya lelet nggak? Kalau di sini jaringannya lancar sih. Oke, itu ya masukan saya untuk Bang Lalu Coki. Oke, lancar ya Mbak Suki. Aman, oke, sip. Kita lanjut. Ada playlistnya udah banyak, oke. Banyak ya cara menambah kartu, cara menambah subscriber. Oh, ini playlistnya nih terlalu banyak nih kelihatannya. Jadi nanti untuk Bang Lalu Coki dipersingkat lagi. Ini kan semuanya tentang YouTube nih. Cara membuat judul, cara menambahkan layar akhir,
cara mengubah ini, cara upload video ini kan tentang YouTube. Nanti bisa buat playlistnya itu tutorial YouTube, baru di dalamnya ada beberapa video yang berkaitan tentang YouTube. Jadi bukan playlistnya itu satu video satu playlist, bukan seperti itu ya. Kalau bisa nanti dirubah nih ya. Jadi nanti kalau ada 100 video otomatis 100 playlist dong. Nggak mungkin ya, itu banyak banget gitu. Jadi tujuan playlist itu untuk kita mengelompokkan video kita gitu ya. Jadi kalau kita punya 10 kategori video ya berarti ada 10 playlist gitu. Nah, ya itu ya, ini kayaknya ada kesalahpahaman ini, atau memang disengaja, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saran dari saya untuk playlist sama ya, seperti itu. Mana yang video-video tentang YouTube itu dijadikan satu playlist ya, kasih judul misalkan tutorial tutorial YouTube gitu, misalkan seperti itu. Ada komunitasnya 3 jam lalu. Nah ini kalau kita baru upload video, usahakan jangan posting di komunitas dulu. Jadi tadi kan 5 jam yang lalu itu posting video kan tentang kesalahan YouTuber pemula. Nah di bagian komunitasnya itu jangan diposting dulu, ini 3 jam yang lalu. Kita bisa posting besok gitu. Karena kalau kita posting di hari yang sama, di jam yang sama, ya itu sama aja nanti notifikasi subscriber itu kurang maksimal gitu. Jadi kalau kita hari ini posting video, upload video, biarkan video itu berjalan sendiri gitu. Nah besok udah 2 hari atau 3 hari baru bisa kita posting lagi. Jadi biar komunitas kita itu tetap hidup gitu. Kalau ini double ini, upload ya juga, posting di komunitas ya juga. Ini terlalu rajin kalau seperti ini ya. Jadi untuk Bang Lalu Coki itu masukan saya, kalau tab komunitas ini coba keesokan harinya atau 2 hari kemudian ya gitu. Channel unggulannya juga masih kosong. Nanti ditambahin ya, channel ini tidak mengunggulkan channel lain. Daripada kosong seperti ini kan bisa ditambahin. Saya udah pernah bahas tuh tutorialnya. Deskripsinya juga sama, gudang tutorial. Channel ini membahas seputar tutorial. Nah ini kan bisa ditiru punya zona tutorial misalkan, atau punya teman-teman yang lain yang bahas tentang YouTube juga gitu ya. Jadi di sini diperbanyak lagi deskripsinya biar orang paham tentang channel kita gitu, bahas apa gitu. Ya mungkin jaringan Bang Ari Landscape ya. Ya biasalah tuh, namanya juga jaringan. Oke kita lanjut, siapa lagi? Ada siapa tadi? Saya cek dulu komentarnya. Nisa udah, Aisyah channel udah. Kemudian Aska udah, channel Tatik ya. Mbak Tatik masih nyimak nggak nih Mbak Tatik? Channel Tatik. Wow, thumbnailnya kok begini, keren oi. Satu hari yang lalu masih upload ya Mbak Tati. Ya Bang Konten DS, sabar ya, kita sesuai urutan nanti saya juga kepoin Bang Konten DS. Ini kita lihat dulu punya channel Tatik. Ya, channel Tatik ini dia berpindah ke apa ya? Ke tips-tips gitu ya tentang kesehatan. 8 gerakan paling ampuh menyembuhkan sakit. Nah, sakit punggung ya. Thumbnailnya bagus ya, udah ada backgroundnya seperti yang saya ajarkan kemarin. Terapi jitu saraf terjepit ya, itu keren. Ini buat kontennya luar biasa ya, kontennya seperti ini. Terapi saraf kejepit di tulang belakang. Jadi ada buktinya, orangnya ada juga. Kemudian ada tulisan juga terapi jitu saraf terjepit. Nah ini yang 6 hari yang lalu nih thumbnailnya itu, kalau mau pakai kotak seperti ini, pakai background, itu harusnya pakai background aja gitu ya Mbak Tati. Ya Mbak Tati ini tulisannya tuh ini kan warna hijau nih, kan nggak jelas nih. Kalau warna hijau yang seperti ini tuh nggak jelas tulisannya. Tapi kalau yang seperti ini kan jelas, terapi jitu saraf terjepit. Ini bisa dijadikan apa? Dijadikan thumbnail gitu, tulisannya tuh berkotak gitu, ada backgroundnya gitu. Jangan yang seperti ini nggak jelas ya. Kalau yang seperti ini kurang jelas tulisannya gitu. Dan ini fokus di durasi panjang, oke.
Ya ini bagus ya, komunitasnya 2 hari yang lalu posting, ayo teman-teman semua besok minta request terapi apa. Nah ini kan di sini bertanya kepada subscriber mau request apa. Nah ini yang saya maksud tadi, gunakan tab komunitas kita itu untuk berkomunikasi sama subscriber kita. Kita bisa bertanya seperti ini, jadi nanti mereka akan menjawab, dan di situ kita udah bisa mendapatkan ide konten. Itulah enaknya menu komunitas. Atau kita juga bisa berbagi video seperti ini ya, berbagi video atau playlist itu bisa. Jadi biar komunitas kita itu hidup, komunitas kita itu tetap aktif. Dari Bang Konten DS, Bang, misalkan saya upload video artikel jadi video konten, menurut Bang Zona gimana? Sebagian konten saya ada yang saya buat artikel jadi konten. Ya kalau artikel nggak ada masalah sih. Kalau artikel tuh saya juga sering buat konten dari artikel YouTube, itu juga sering. Tapi artikel yang kita tampilin di video itu kalau bisa jelas gitu. Jangan gambarnya jangan pecah, tulisannya jangan terlalu kecil. Ya pokoknya jelas gitu artikel. Nggak apa-apa gitu. Kita tampilin artikel, berarti kita rekam layar ya, atau screenshot juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita sampaikan dengan kita berbicara langsung, itu lebih bagus. Biasanya lebih paham daripada membuat artikel, karena orang itu kalau artikel atau tulisan terlalu banyak itu biasanya penonton ini nggak mau membaca gitu ya. Ya gitu ya Mbak Tati, masukan dari saya tentang apa tadi, thumbnailnya. Kalau bisa tulisannya tuh berkotak biar jelas, tulisan thumbnail itu biar jelas. Oke, di sini menyapa penonton. Dan bajunya juga udah mendukung banget ya. Cerita tentang kesehatan, orangnya juga sehat banget. Dengan gaya pakai topi dan baju olahraga seperti ini, itu udah sangat-sangat mendukung kontennya gitu ya. Jadi pertahankan Mbak Tati. Ya meskipun guling-guling saya lihat di sini, ya berarti mempraktekkan gitu ya. Berarti bagus dong, ada manfaatnya untuk penonton yang lagi saraf kejepit di tulang belakang ya. Jadi kalau tulang belakangnya sarafnya ada terjepit, ini cocok banget nonton kontennya channel Tatik ya. Ya saya lihat di sini videonya memang dipraktekkan ya. Ya itu pertahankan untuk kontennya Mbak Tati, terutama bajunya pertahankan, bajunya bagus ya, sesuai dengan isi kontennya. Ya jadi ya sama tuh seperti Mbak Suki Family ya, bajunya tuh sesuai dengan kontennya gitu, sangat mendukung gitu. Itu ya Mbak Tati. Mbak Tati tinggal jalan aja kontennya, tetap upload di durasi panjang. Kemudian thumbnail tadi tulisannya dibuat berkotak ya. Di sini saya cek deskripsinya, terapi saraf kejepit. Ada nggak di YouTube? Terapi saraf kejepit. Terapi saraf ada ya. Nih. Terapi saraf kejepit pinggang ya. Kejepit tulang belakang ada. Berarti judulnya sesuai dengan kata kunci. Ada kata kuncinya, terapi saraf terjepit. Ini keren, pertahankan deskripsinya. Kemudian di sini ya, di sini cerita tentang videonya. Sama ya, nanti belajar lagi tentang SEO biar lebih keren lagi, biar lebih bagus lagi. Nanti belajar tentang SEO, gimana merangkai kata kunci itu di dalam deskripsi, biar deskripsinya itu lebih kuat lagi. Di sini ada videonya juga, ada link video 2, keren. Nanti link channelnya ditambahin ya Mbak Tati, link channel itu bisa ditambahin biar orang bisa tekan link channel kita dan dia subscribe. Dan kemudian ajakan subscribe-nya ada nggak nih? Ada ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, komen supaya channel Tati berkembang dan semangat lagi. Oke. Ya itu sementara masukan saya untuk channel Tatik ya. Next kita lanjut ke channelnya siapa lagi nih? Nisa udah, Kebun udah, Suki Family ya. Mbak Suki Family-nya masih ada nggak nih? Suki Family. Oke. Suki Family masih menyimak, ada 500
87 subscriber. Oke. Berandanya udah oke ya, berandanya udah disetting. Oh, ada channel saya juga. Makasih ya udah tampilin. Kemudian ada upload apa nih? Suasana malam di Tesim Sa Swing Hong Kong. Ini bacanya gimana sih? Saya kurang paham. Live streaming ya. Perpisahan yang paling menyedihkan, thumbnailnya mengandung bawang guys, adik pesek. Nah sebenarnya kata-katanya udah bagus ya Mbak Suki, kata-katanya udah bagus, thumbnail itu mengandung bawang katanya, berarti kan ada nangis-nangisnya gitu ya. Tapi tulisannya ini kurang jelas, tulisannya tuh masih kurang ngejos, tulisannya tuh masih kurang jelas banget gitu ya. Coba buat tulisan yang lebih jelas lagi gitu. Tulisannya tuh di kotak bisa juga, seperti zona tutorial di kotak, atau di tulisannya ganti warna. Misalkan di sini kalau gini nih pakai warna hitam putih, itu bisa masuk. Ini hitam putih, tulisannya hitam, garis-garis luarnya itu putih, itu bisa masuk, bisa lebih jelas ya. Itu pertama masukan saya untuk Suki Family. Di sini ada live streaming juga. Rajin live streaming ya. Kenapa rajin live streaming? Nanti kalau bisa upload konten panjang lagi ya Mbak Suki Family. Ini juga streaming juga. Ada 3 nih, ada 3 video. Ada dua ya, ada 2 video live streamingnya. Coba kita lihat dulu nih perpisahan yang paling menyedihkan. Wow, berpisah dengan siapa ini? Kok menyedihkan banget? Oh iya, ada orang ada orang kemana nih? Orang berangkat kemana? Ada cuplikannya. Sebenarnya sih cuplikan ini Mbak Suki Family nggak perlu ya dibuat tulisan cuplikan gitu, nggak perlu, dikosongin aja. Orang biasanya juga tahu kalau itu cuplikan ya. Nanti tulisan cuplikan ini nggak usah dikasih cuplikan gitu, nggak usah, kita nggak usah kasih aba-aba sama penonton gitu. Dia juga biasanya penonton tahu kalau itu cuplikan. Keren ya, cuplikannya memang sesuai dengan judulnya. Judulnya sekarang perpisahan yang paling menyedihkan. Kemudian juga ada orang yang lagi berpelukan, berarti memang benar-benar sedih. Itu sesuai banget ya, sesuai banget judulnya sama cuplikannya. Ya nggak apa-apa ya Mbak Yuni, nanti saya kepoin channelnya. Ya ini vlog ya, ini vlog kayaknya keluarganya lagi lagi mau pulang ya. Oke. Ya kalau kontennya ini nggak tahu ya, kontennya ini memang lagi pagi atau apa. Itu gunung-gunungnya kurang jelas atau lagi kabut, saya juga nggak tahu. Oh adiknya lagi pulang kampung. Oke. Ya ini tiba-tiba udah sampai bandara. Ini bagus, keren. Berarti penyusunan videonya Mbak Suki ini udah mulai rapi. Dari mulai cuplikannya tadi, kemudian ada intronya, kemudian ada dalam mobil tadi, dalam mobil mau kemana, kemudian tiba-tiba udah di jalan, rekaman jalannya ada, kemudian juga tiba-tiba udah sampai ke bandara ya, kayaknya udah sampai di bandara ini. Nah udah ngevlog langsung di bandaranya, itu keren. Berarti penyusunan videonya udah bagus, nanti dipertahankan aja ya. Jadi orang nggak bosan, di awal-awal nih orang nggak bosan gitu. Ya itu inilah kalau dilihat sih cahayanya ya, cahaya di sana tuh saya juga nggak tahu. Ini kalau bisa dilihat nih di belakangnya tuh cahayanya tuh terang banget gitu. Atau memang karena HP-nya, kameranya saya juga nggak tahu. Itu cahaya di belakang itu rasanya tuh silau banget gitu. Silau banget, belakangnya tuh bisa diperhatikan ya Mbak Suki. Ya. Judulnya oke. Deskripsinya perpisahan yang paling menyedihkan, perpisahan menyedihkan selamat sampai tujuan dan oke.
Ini ada apanya juga, ada link videonya. Oke. Makasih semuanya. Doakan selamat satu aja. Nah, di sini ada kekurangan di bagian deskripsinya. Coba ajak penonton untuk subscribe gitu ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel Suki Family. Ada berbagai vlog harian di Hong Kong yang super kece, super keren, bisa seperti itu ya. Jangan lupa subscribe. Kemudian nanti di bawahnya tinggal dimasukkan aja link channelnya, dimasukkan link channelnya. Jadi sekalian kita masukkan ajakan subscribe ya. Di bagian ajakan, di bagian deskripsi bagian deskripsi video kita. Jadi di bagian deskripsi video itu memang benar-benar kita maksimalkan aja gitu. Kita maksimalkan dari mulai kata kuncinya, penjelasan videonya, kemudian ada link video kita yang sebelumnya, kemudian ada juga ajakan kita subscribe ya, mengajak orang untuk subscribe, kemudian ada hashtagnya. Jadi kalau kita mengisi deskripsi video, jangan nanggung-nanggung, jangan berulang-ulang kali kita merubah-rubahnya kembali gitu. Tapi sekali upload jadi beres, kata kuncinya ada, deskripsi channelnya ada, lengkap keterangannya, ada linknya dan segala macam. Bisa dikepoin lah video-video zona tutorial yang baru-baru ini, bisa dilihat kayak mana deskripsinya. Jadi super lengkap gitu. Jadi nggak usah kita besok mengedit lagi itu buang-buang waktu. Jadi pelajari bener-bener apa yang harus ada di deskripsi, masukkan semuanya gitu ya. Dari Nisa, Bang mau tanya, kalau live nambah jam tayang nggak? Kalau live streaming itu menambah jam tayang. Jadi live streaming itu memang bisa menambah jam tayang, asalkan live streaming kita itu disetting jadi publik ya. Jadi kalau kita live streaming yang sifatnya itu tidak publik, ya itu tidak dihitung jam tayang. Jam tayang yang dihitung YouTube itu hanya live streaming yang kita setting jadi publik ya. Jadi misalkan hari ini kita live streaming nih publik, tiba-tiba besok live streamingnya kita pribadi, kita setting jadi pribadi, itu jam tayangnya nggak masuk ke monetisasi ya. Kalau udah publik ya udah publik aja gitu, biar dia dapat jam tayang gitu ya. Nisa, pertanyaan Nisa Nurlita tentang apa tadi, tentang jam tayang live streaming itu masuk apa enggak gitu ya. Pokoknya video apa aja yang ada di channel kita, itu jam tayangnya itu dihitung, asalkan video itu settingannya publik ya gitu. Kemudian ada siapa lagi nih? Kita lihat lagi, ada Mbak Aisyah udah, Mbak Suki udah, Mbak Tata Aliza ya. Tadi ada Tata Aliza kalau nggak salah. Mbak Tata Aliza masih menyimak nggak? Coba kita pindah ke channelnya Mbak Tata Aliza. Ada upload apa nih Mbak Tata Aliza? Masih video kemarin ya? Iya, kayaknya video yang kemarin ya. Bongkar resep keripik pisang renyah, cocok buat usaha. Ada kendala? Kenapa? Halo, selamat malam baby channel ya. Saya bacanya baby channel. Mbak Tata Aliza ada kendala 3 hari yang lalu ya, masih upload. Ini kalau nggak salah udah saya kepoin nih kemarin. Coba, iya udah saya kepoin nih, kalau nggak salah udah saya lihat. Mbak Tata Aliza ini udah monetisasi ya. Buat teman-teman semuanya, Tata Aliza ini udah monetisasi dan dia lagi fokus di masak-masak ya. Fokus di masak-masak dan ide jualan ya. Nanti kalau teman-teman kapan-kapan mau tanya-tanya Tata Aliza itu gimana bisa monetisasi, terus udah sampai tahap mana, itu bisa komen aja di video-video Tata Aliza. Keripik tempe yang udah dikepoin, keripik tempe Kentucky dan menjanjikan. Oke, saya buka ya videonya, bongkar resep keripik pisang renyah. Ya, ini udah saya lihat kalau nggak salah kemarin. Ini udah lengket juga jempolnya. Ada pertanyaan dari Bang Ari. Bang, punyaku kalau mau komen di bagian kanan ada logo dolarnya.
setelah aku tekan logo dolar di situ ada keterangan chat pencapaian pelanggan, itu maksudnya apa? Chat aja Bang Ari, chat aja, itu bonus bonus member kalau nggak salah. Bonus untuk member itu setiap 1 bulan sekali kalau nggak salah, itu bisa ngasih apa ya, ngasih komentar yang wah gitu deh, ngasih komentar yang wah untuk Bang Zona Tutorial. Nggak apa-apa ditekan aja di bagian komen ya, karena ini memang khusus member, hanya member yang bisa lihat live kita malam ini, cuman member. Ditekan aja Bang Ari, kayak mana diikutin aja nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa coba ya, soalnya saya adminnya gitu, saya bukan membernya, saya nggak bisa coba. Tapi saya tahu itu ada informasi di channel saya, ada pencapaian gitu. Tinggal coba-coba aja deh teman-teman yang mau coba, tekan aja tuh di bagian bawah. Kemudian ada Bang Baby Channel, Bang saya sudah ke monet tapi sekarang views saya malah turun, gimana ya? Apa yang salah sama channel saya? Ya, jadi untuk Bang Baby, Abang join di member berapa? Member 1 ya? Atau member 2? Kalau nggak salah di member 1. Jadi khusus untuk malam hari ini, saya kepoin untuk channel member 2 dan member 3. Tapi Abang bisa tanya-tanya, kalau untuk views sepi itu sebenarnya topik video yang kita buat itu kalau nggak pas sama channel kita, nggak pas sama subscriber kita, ya member 1 ya, nggak apa-apa. Kalau nggak pas dengan video kita, itu viewsnya bakal anjlok gitu. Sama seperti Zona Tutorial. Jadi gini, saya jelasin dulu untuk Bang Baby Channel ya. Jadi gini, kalau views kita itu sepi setelah dimonetisasi, itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa 100% tahu itu apa penyebabnya. Tapi yang jelas kalau kita sudah ke monet gitu ya, kita harus koreksi lagi nih ke belakang untuk Bang Baby Channel. Bagaimana dulu mendapatkan subscriber? Apakah subscriber itu benar-benar suka sama kita, atau subscriber yang sifatnya itu saling subscribe gitu? Kalau saling subscribe, otomatis ketika kita monet itu orang nggak bakal banyak nonton channel kita gitu. Ya, orang nggak bakal banyak nonton channel kita. Dan topik video itu juga ngaruh. Misalkan hari ini kita bahas topik ini, besok bahas topik itu juga bakal ngaruh ke views ataupun penonton kita gitu. Ya, jadi coba dipelajari lagi channel video-video yang ada di channelnya, video mana yang banyak peminatnya, coba dipelajari. Video mana yang viewersnya banyak, itu coba buat video yang hampir mirip dengan itu. Sama seperti Zona Tutorial itu kan tutorial YouTube ya. Tapi kalau saya bahas tentang yang agak lain gitu, pasti viewersnya juga sedikit, viewersnya nggak sebanyak konten tutorial YouTube. Tapi kalau saya bahas sesuatu yang sifatnya itu bisa dipraktekkan sama penonton saya, itu viewersnya banyak. Misalkan cara setting video, misalkan cara setting channel, itu banyak viewersnya karena sesuai dengan subscriber saya, topiknya tuh pas gitu. Tapi kalau saya membagikan topik video yang kurang peminat gitu, itu biasanya viewsnya biasa-biasa aja, anjlok gitu. Nah, tuh muncul ya komentarnya Bang Ari. Buat teman-teman tuh boleh tuh yang mau coba-coba. Oke Bang, terima kasih infonya dan selamat bergabung semua teman-teman di Zona Tutorial. Nah, jadi seperti itu, dia ada kayak hijau-hijau gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini kelihatan ya. Kalau di dia ada warna hijau. Kalau teman-teman lihat di sini ada warna hijau dari Bang Ari Landscape nih. Kalau teman-teman mau cobain di mana tadi, di pojok kanan ada gambar dolar katanya, itu bisa ditekan. Itu cuman ya begini aja, cuman kayak ucapan untuk Bang Zonanya gitu. Dia akan muncul lebar hijau seperti ini. Ya itu ya untuk Bang Baby Channel. Jadi kalau mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa, bebas ya, tanya aja. Kita malam ini khusus untuk para member. Ya, komennya paling beda, kata Mbak Tata Aliza, komennya paling beda. Ya, itu cuman apa aja, dari YouTube-nya itu saya juga dapat info bahwa member bisa mengucapkan selamat kepada adminnya, zonanya gitu ya. Bebas sih mau ngucapin apa. Ya, kita lanjut ke Mbak Tata Aliza. Ini apa nih? Bongkar resep keripik pisang renyah. Oke, judulnya udah menggoda. Udah bagus ya. Pakai wajah di sini ya. Oke. Ini kok maju mundur kayaknya pakai apa ya? Pakai pakai kursi yang beroda ya. Nggak apa-apa, itu mungkin untuk relax aja ya.
biar rileks. Nah ini untuk Mbak Tata Aliza, kalau bisa videonya itu jangan di zoom, dijauhin gitu, jangan, natural aja. Kan ini video bahannya ya, bahannya pisang. Jadi videonya tuh asli aja, original aja gitu, original aja. Ini zoomnya nih kayak bergerak seperti itu ya. Ya jadi kalau bisa videonya tuh jangan ngezoom jauh nanti gitu, jangan begitu gitu, natural aja gitu. Naturalnya itu ya kamera dari kameranya aja gitu. Jadi zoomnya tuh kalau mau ngezoomkan dekat ya sekalian dekat gitu. Kalau ini zoomnya tuh kayak lembut gitu ya. Itu masukan dari saya tuh. Oh ya biar nggak tegang ya. Ya oke, biar nggak tegang pakai kursi roda. Oke sip. Nah ini udah jelas ya. Tapi kalau bisa nanti untuk bahannya, pisangnya tuh jangan banyak banget seperti ini. Ini kan juga ada pisangnya yang kurang bagus, penampilan pisangnya ini kurang bagus nih, yang sebelah kiri nih. Di pojok sebelah kiri ini kurang bagus penampilan pisangnya. Coba pisang itu disusun yang rapi gitu di atas piring atau di atas mangkuk gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, misalkan 7, 8 gitu. Jadi tampilan videonya lebih menarik gitu. Ya ini proses kupasnya ya. Oh ya di sini mulai apa teman-teman, mulai hujan. Nanti kalau jaringannya putus mohon maaf ya. Ya Mbak Tata, videonya seperti ini, cuman bagus sih. Video itu udah jelas ya Mbak Tata, cuman yang zoom tadi, zoom lambat itu kalau bisa jangan seperti itu, natural aja, natural kayak video-video lainnya. Nah di sini kalau bisa kupas pisangnya itu jangan terlalu lama. Ini kalau saya lihat dari menit 1 menit 53 ini masih kupas pisang nih. Kalau bisa kan kupas pisang itu dipercepat kan bisa. Ya jadi kupas saja 1 atau 2 kemudian tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi itu akan membuat penonton lebih nyaman untuk menonton daripada penonton itu menunggu terlalu lama. Ini saya lihat kupas pisangnya lumayan lama nih. Nah di sini digoreng, oke. Di sini digoreng udah mulai masak, udah mulai kuning, oke. Ya nah jadi ini juga ada produknya ya, sip. Jadi gitu ya Mbak Tata Aliza. Awalan video ini yang harus berhati-hati lagi. Awalan video itu kalau bisa jangan buat penonton itu bosan. Ya. Misalkan kayak kupas pisang tadi kan tuh terlalu lama gitu. Jadi kalau bisa dipercepat lagi gitu. Ya, kupas aja 1 2 tiba-tiba selesai gitu. Jadi penonton itu merasa nyaman dan nggak kelamaan nunggu gitu ya. Kalau untuk bagian tengah ya ini kebiasaan channelnya Tata Aliza, dari tengah ke belakang itu bagus gitu. Cuman di bagian depan ini sering miskomunikasi atau sering membosankan gitu. Jadi harus diperbaiki lagi untuk bagian awalnya ya Mbak Tata Aliza. Kemudian untuk deskripsinya bongkar resep pisang renyah, oke. Emangnya ada kata kuncinya, ada nggak nih? Bongkar resep keripik. Kata-kata bongkar nggak ada ya, nggak masalah. Berarti itu cuman kata-kata penarik aja. Resep keripik pisang ada ya? Resep pisang, oke. Resep keripik pisang. Ini ada target kata kuncinya, resep keripik pisang. Oh ya, suara saya masih kejelasan nggak nih teman-teman? Coba komen dulu. Soalnya di sini hujan deras. Kedengaran nggak suara saya? Cek tes 1. Masih ya, jelas ya. Oke kita lanjut. Soalnya hujannya deras banget malam ini. Oke, kita lanjut.
Ini ada kata kuncinya, resep keripik pisang. Oke, di sini juga ada resep keripik pisang atau cara membuat keripik pisang. Nah, ini ya. Teman-teman yang lain tadi yang masih bingung merangkai kata kunci, itu merangkai kata kunci itu seperti ini. Di sini ada kata kunci nih, resep keripik pisang, kemudian ada kata kunci lagi, resep keripik pisang atau cara membuat keripik pisang renyah. Ini kan udah 3 kata kunci tuh yang dirangkai sama Tata Aliza ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau merangkai kata kunci di dalam deskripsi itu seperti ini. Ya. Kemudian di sini sebelumnya saya pernah membahas keripik pisang manis, ini juga kata kunci. Kemudian di sini resep keripik pisang gurih, ini juga kata kunci. Keripik pisang original, ini juga kata kunci. Saya udah bisa kelihatan nih mana kata kuncinya, mana yang bukan kata kunci. Ya, jadi di sini udah berapa tuh? Udah berapa kata kunci yang dimasukkan Tata Aliza di dalam deskripsi. Keripik pisang original ini kan kata kunci nih. Kalau kita tulis pasti ada tuh biasanya di YouTube. Keripik pisang original. Nih, ada kan teman-teman? Keripik pisang original. Jadi ini yang namanya kata kunci. Jadi kita bisa masukkan beberapa kata kunci di deskripsi, kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf deskripsi seperti ini. Ya, itu akan membantu konten kita itu ditemukan dari penelusuran. Ya. Nih ya, saya ulangi lagi untuk deskripsi Tata Aliza. Yang pertama ada resep keripik pisang renyah, ini kata kunci. Di sini ada kata kunci lagi. Di sini ada kata kunci lagi, cara membuat keripik pisang renyah. Di sini ada kata kunci lagi, keripik pisang manis. Di sini ada kata kunci lagi, keripik pisang gurih atau keripik pisang original. Udah berapa tuh kata kuncinya? Ya, pertahankan untuk Tata Aliza untuk deskripsinya. Ini ada link video, oke. Nah, ini ya buat siapa tadi? Buat channel Tatik ya. Yang saya maksud tuh seperti ini. Jadi kita mengajak penonton untuk subscribe ya, sekaligus kita kasih link channelnya gitu. Di sini juga ada hashtag. Nah, jadi untuk video Tata Aliza ini deskripsinya kan udah bagus seperti ini. Berarti kan nggak mengulang lagi. Udah ada kata kuncinya, udah ada link video, udah ada link channel, udah ada hashtag. Itu jadi dipertahankan aja ya. Gitu. Untuk Mbak Tata Aliza. Itu masukan saya ya untuk Mbak Tata Aliza. Ini ada apa nih? 4 hari yang lalu masih posting, oke. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak ada yang jempol, saya kasih jempol. Walaupun nggak ada yang jempol, walaupun nggak ada yang komen, nggak apa-apa. Kita share aja video kita, karena apa yang kita share di sini itu bakal muncul di HP subscriber kita gitu. Kan bisa membantu gitu. Nah, ini juga ada buat polling. Keren. Kemudian ada kita lanjut ya ke channelnya. Siapa tadi? Channelnya Mbak Indah Yati ya. Coba komen Mbak Indah Yati. Siapa ya? Saya lupa channelnya. Kita ke konten DS dulu deh. Bang konten DS. Yang barusan komen. Oke, sama-sama Mbak Tata Aliza. 6 hari yang lalu, apa kendalanya nih Bang konten DS? Apa kendalanya 6 hari belum ada upload lagi? Yuni Indahyati, oke. Ya itu ya Mbak Yuni, saya jadi lupa apa nama channelnya karena komennya pakai akun lain ya, Asrar, pakai Asrar. Cara dan syarat klaim kartu asuransi untuk pengendara kendaraan bermotor. Cara dan syarat klaim kartu asuransi. Kartu nggak ada ya. Nah, ini nih judulnya kurang pas Bang konten DS. Cara dan syarat klaim kartu asuransi. Cara dan syarat klaim ya, klaim nggak ada ya. Nah, jadi judulnya ini kurang tepat karena tidak ada yang dicari sama penonton seperti ini. Cara dan syarat klaim itu nggak ada. Kita ganti judulnya misalkan syarat klaim asuransi, ada nggak? Klaim kartu. Nah,
Syarat klaim asuransi motor hilang. Syarat klaim kartu asuransi. Gak ada ya. Oh, sibuk kerja. Video udah saya siapin, tapi artikel jadi video dengan menggunakan Google Voice. Kenapa menggunakan Google Voice? Ya, harusnya pakai suara sendiri aja, itu lebih bagus, Bang. Ini kartu asuransi ya, klaim kartu asuransi. Coba kita tulis kartu asuransi. Ini ada kartu asuransi, kemudian coba kita tuliskan di depannya cara. Susah ya. Berarti ini dari apa? Dari target judulnya aja itu kurang tepat ya. Target judulnya kurang tepat. Jadi tidak banyak orang mencari tentang ini gitu. Karena di sini kalau kita lihat kartu asuransi yang keluar tuh seperti ini, kartu asuransi apa gitu ya. Kemudian kalau cara klaim, nah ini jadi banyak. Jadi judul yang video baru ini itu sulit ditemukan di penelusuran YouTube. Kenapa sulit? Karena susahnya mencari apa yang dituliskan sama penonton ya. Ya, cara klaim kartu asuransi. Ada nggak cara klaim? Di sini yang muncul BPJS. Klaim kartu oh gitu. Nah ini. Jadi di sini lain kali kalau Bang Konten DS buat video, coba riset dulu judulnya ada nggak orang yang mencari di penelusuran. Nah ini tidak ada orang mencari cara klaim kartu asuransi, itu nggak ada gitu ya. Jadi di sini akan menjadi kendala tersendiri karena tidak adanya orang mencari tentang video yang kita buat gitu. Itu juga akan ngaruh ke viewers video kita gitu. Syarat klaim kartu asuransi, coba kita tulis syarat klaim kartu nah nggak ada kan asuransi, nggak ada orang mencari syarat klaim kartu asuransi ya. Jadi itu akan menjadi kendala tersendiri ya, jadi kendala sendiri tentang judul kita gitu. Kalau bisa judul itu memang benar-benar ada dicari orang di penelusuran ini gitu ya. Coba kita buka videonya. Pakai timestamp ya. Ini kelihatan ada putus-putus. Kalau ada putus-putus seperti ini, itu berarti pakai timestamp. Ya baguslah kalau pakai timestamp. Cara dan syarat klaim asuransi sudah adakah teman-teman? Oke, ini menjelaskan ada timestampnya. Ini timestamp ya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu timestamp seperti ini. Jadi kalau kita membuat timestamp seperti ini, itu nanti dia bakal putus-putus seperti ini. Dia akan dibagi-bagi per bagian video kita. Jadi kalau video kita panjang itu bakal dibagi-bagi. Itu gunanya timestamp. Saya udah pernah bahas kontennya gimana cara membuat timestamp. Ada link video, oke. Ada link ajakan subscribe, oke. Oke. Untuk deskripsinya sebenarnya oke. Cuman untuk judulnya nih masukan dari saya. Coba cari judul yang sesuai dengan target ya. Sesuai dengan target. Kalau di sini kartu asuransi, karena di sini aja orang nggak ada mencari, itu yang agak sulit itu. Jadi kata kuncinya itu cuman ini, kartu asuransi apa nih? Kartu asuransi motor. Nggak ada, motor nggak ada, kendaraan nggak ada juga. Jadi kata kuncinya itu sangat simpel banget. Jadinya kartu asuransi, cuman ini kata kuncinya. Sehingga video itu kurang pas ya. Judul videonya tuh kurang pas untuk target kata kuncinya. Ya oke, di sini udah ada penjelasan ya, penjelasan Bang Konten DS-nya. Kalau bisa ini jangan dibuat tulisan berjalan seperti ini, Bang Konten DS, masukan dari saya.
Karena dengan adanya tulisan-tulisan berjalan seperti ini itu biasanya mengganggu konsentrasi penonton gitu. Jadi kita berbicara ada tulisan itu tuh sepertinya mengganggu gitu. Apalagi durasinya tuh cepat. Kalau di sini kan saya lihat durasinya cepat ya. Nah, kalau mau pakai yang tulisan seperti ini, itu seperti live saya malam ini. Kalau dilihat tuh live saya malam ini ada tulisan tuh di bawahnya, selamat datang di channel Zona Tutorial. Itu kan sambil saya berbicara itu kan tulisan berjalan juga, tapi jalannya tuh lambat. Nah, kalau saya saranin tulisan berjalan ini nggak usah ada di kontennya ya, tapi kalau lagi live streaming nggak apa-apa. Misalkan saya ini live streaming kan ada tulisan berjalan juga, tapi nggak terlalu cepat gitu ya. Oh gitu. Jadi memang banyak yang males ya ngurus kartu asuransi ya. Oh gitu. Ya soalnya di YouTube saya cari di penelusuran itu sedikit yang nyari. Berarti kalau sedikit ataupun nggak ada sama sekali yang nyari, ya berarti nggak banyak orang yang mencari tentang itu gitu. Otomatis peluang kita juga makin sedikit gitu. Misalkan di dunia ini nggak ada orang nyari tentang cara masak nasi goreng, tapi kita buat konten tentang cara masak nasi goreng, itu akan berpeluang sedikit ya. Berpeluangnya itu sedikit gitu. Ya kalau penjelasannya udah oke lah ya, saya udah bisa menyimak ya penjelasannya, penjelasan isi kontennya. Nih, jadi di bagian bawah ini terlalu ramai, ada waktunya, is oke, nggak ada waktunya juga boleh, tapi di sini dia akan sedikit mengganggu konsentrasi penonton. Ada waktunya terlalu besar, dikurangi lagi, dikecilin, dan tulisan berjalan ini yang sangat mengganggu penontonnya gitu, sangat mengganggu penontonnya, konsentrasi penonton gitu. Ya. Kalau abang bisa rekaman secara langsung di tembok rumah yang polos atau di mana gitu, itu lebih bagus sebenarnya daripada pakai green screen. Kalau pakai green screen ya hasilnya seperti itu. Kalau pencahayaannya nggak cukup, ya dia pasti seperti itu, kurang pas ya. Ya jadi itu masukan dari saya ya. Nanti untuk judulnya coba di sebelum buat konten Bang Konten DS, coba riset dulu judulnya, kira-kira ada nggak di YouTube gitu. Contohnya ini, cek plat nomor kendaraan, ada nggak orang nyari nih? Cek plat. Nah ini kan ada nih orang baru menuliskan cek plat aja, itu udah ada nih, cek plat nomor kendaraan ya, udah ada. Jadi ini yang saya katakan judul tadi. Kalau di sini aja ada di YouTube, berarti kita berpotensi untuk video kita ditemukan sama penonton karena sesuai dengan apa yang ditulis sama penonton di sini gitu. Sama seperti judul ini, cek plat nomor kendaraan secara online. Cek plat nomor kendaraan secara online. Nah, jadi kan sesuai, beda sama video baru ini. Video baru ini susah mencari kata kuncinya. Ya, itu artinya memang sedikit orang yang mencari gitu. Gitu ya, Bang Konten DS. Kemudian di sini kalau saya lihat thumbnailnya, tulisannya masih kurang jelas. Tulisan yang warna ini, tulisan yang di dalam warna kuning itu masih kurang jelas. Ya, sangat tidak jelas. Padahal di sini saya pakai komputer. Ini tulisannya Metro Jaya dengan apa nih? Terdaftar di Polda Metro Jaya. Nah itu, tulisannya kurang jelas. Ya tulisannya udah bagus, terdaftar di Polda Metro Jaya. Tapi coba tulisan itu diperjelas lagi, diperbesar lagi ya. Kemudian dikasih tanda panah, udah oke, ada tanda panahnya. Pokoknya kurang jelas nih tulisannya. Ya gitu ya Bang Konten DS. Thumbnailnya nanti kapan-kapan deh saya bantu ya buat thumbnailnya. Nanti saya bantu buat thumbnailnya biar bisa diperbaiki nih. Soalnya kendala Bang Konten DS nih, kendala paling besarnya itu di thumbnail. Saya lihat tuh di thumbnailnya tuh kurang gimana ya, terlalu ramai gitu, kurang simple gitu. Ditambah lagi tulisannya juga belum jelas banget gitu. Oke. Ya jadi itu ya masukan dari saya untuk Bang Konten DS. Nanti riset judulnya, diperhatikan lagi. Kalau sekiranya judul kita itu nggak bakal ada dicari orang, lebih baik kontennya jangan dibuat dulu, karena itu akan efeknya juga ada ke channel kita gitu. Kemudian ada channel siapa tadi?
eh, ada channelnya Yuni Indahyati. Mbak Yuninya masih nyimak atau enggak nih? Nggak terasa ya, kita udah 1 jam, udah jam 10 di tempat Bang Zona. Masih, oke. Kita buka channelnya Mbak Yuni Indahyati. Upload apa hari ini? Di sini saya nggak bisa dengerin videonya karena hujannya deras banget. Mudah-mudahan suara saya masih kedengaran ya. Ada Samyang Challenge, Samyang 2 jam yang lalu upload video. Ini berarti nyebutin merek ya. Kalau nyebutin merek ya nggak apa-apa lah. Berarti kayak endorse ya, nyebutin merek. Oke, masuk cuplikannya. Siap, sip. Samyang Challenge. Ada orang nyari nggak? Samyang Challenge ini yang ada Samyang Bulldog. Ada ya. Nah, jadi untuk judulnya koreksi dari saya. Oke, Mbak Tiffany, terima kasih udah hadir. Untuk judulnya nggak usah pakai garis bawah seperti ini. Ya, dikasih spasi aja atau tanda kurang. Tanda kurang. Kalau di zona tutorial itu kan pakai tanda kurang, Mbak Yuni. Nanti di sini tulis saja Samyang Challenge ya, tanda kurang Samyang Bulldog Korea Hot Chicken ya gitu. Bisa seperti itu. Jadi koreksi saya pertama, judulnya nggak usah pakai tanda strip bawah, tapi tanda kurang. Ya, terima kasih Bang Ari, konfirmasi suaranya. Soalnya hujannya deras banget di sini. Di sana gimana? Di sana hujan nggak? Nggak hujan ya, kayaknya nggak hujan. Kalau di sana hujan berarti kita tetanggaan. Halo semuanya, makan samyang atau mukbang Samyang Bulldog. Oke, ini kata kunci juga. Samyang Korea kata kunci juga. Ya, untuk deskripsi saya nggak ada terlalu koreksi ya untuk Mbak Yuni. Itu untuk judulnya tadi aja Mbak Yuni. Ya, ini juga udah ada videonya. Kemudian menjelaskan produknya. Ini kayak video endorse aja nih. Ini kenapa videonya bergerak-gerak nih? Kok videonya nggak full ya Mbak Yuni? Ya, saya tinggal di Indonesia Bang Konten DS. Videonya Mbak Yuni ini kok bergerak-gerak seperti ini ya videonya. Itu harusnya videonya diam aja, itu lebih bagus. Ini kayak gimana ya? Kayak kapal persiar yang lagi jalan gitu, geser ke kanan, geser ke kiri. Malaysia panas ya. Woi, Malaysia panas. Malaysia hadir itu. Bang Ari Landscape tuh di Malaysia. Nah, itu udah mengajak subscribe. Itu bagus. Itu PR yang kemarin berarti udah dijalankan ya Mbak Yuni. Ada ngajak subscribe. Cuman di sini malah justru videonya dengan kreasi barunya menggeser-geser. Itu kurang menarik ya. Kalau menurut Bang Zona itu kurang menarik. Lebih bagus videonya tuh diam aja gitu ya. Kemudian ajakan subscribe tadi itu udah bagus, tapi tombol subscribe-nya di tengah agak ke atas sedikit itu lebih bagus. Nah, di sini udah mulai mukbang ya, udah mulai makan. Ya, jadi itu koreksi saya untuk Mbak Yuni untuk video barunya.
PR-nya udah dijalanin. Ini bannernya yang kemarin ya, belum di apa ya. Nanti kalau ada waktu bannernya dikasih ajakan subscribe ya. Untuk thumbnailnya udah oke. Ada gambar orangnya lagi makan mie dan ada produknya. Oke ya. Ya itu. Mungkin kegeser. Nah itu Mbak Yuni tadi saya lihat video barunya itu jalan gitu ya, jalan ke samping, ke kiri gitu. Jadi kayak kapal pesiar gitu. Kalau bisa nanti konten berikutnya tuh diam aja, videonya tuh diam aja. Videonya tuh diam aja, tinggal di zoom aja seperti yang saya jelasin gimana cara ngezoomnya. Biar orang nyaman gitu ya. Oke, sibuk pol ya. Yang penting utamakan pekerjaan nyatanya. YouTube-nya nih dibawa sampingan aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Yang penting kalau ada waktu dimaksimalin lagi sesuai dengan masukan-masukan zona. Oke, sepertinya semuanya udah saya kepoin channelnya. Buat teman-teman lain ada pertanyaan, ayo kita berdiskusi. Yang belum di review channelnya, oh siapa ya, Mbak Tiffany ya, Tiffany Vlog. Mbak Tiffany Vlog upload apa? Liburan ke pantai, malamku di tepi pantai. Vlog liburan ke pantai, malamku di tepi pantai. Ini sama seperti kemarin ya, PR Mbak Tiffany. Kan ceritanya tentang pantai ya, tapi pantainya nggak kelihatan banget nih pantainya. Oh, gara-gara malam ya. Ya. Gara-gara malam ya. Coba kita buka videonya. Malamku di tepi pantai. Tuh, tadi sebenarnya ini bisa jadikan thumbnail nih. Nih. Sebenarnya di sini udah bisa dijadikan thumbnail nih untuk Mbak Tiffany. Kan ini keren nih, kapalnya ada warna merah nih, saya nggak tahu ini mungkin lampu atau gimana, saya nggak paham. Ini sebenarnya bisa dijadikan thumbnail. Jadi udah jelas. Ini ada gambar pantainya, juga ada di malam hari misalkan seperti itu. Itu udah bisa buat thumbnail untuk Mbak Tiffany. Saya nggak bisa dengar pula nih suaranya. Suaranya nggak kedengaran soalnya hujan. Ya, ini ngevlognya udah bagus, tapi mukanya kalau bisa dijelasin lagi ya Mbak Tiffany. Ini mukanya di sudut, mukanya di sudut. Kalau bisa mukanya tuh pas gitu ya, kelihatan gitu. Kayak si siapa ya? Nah, kayak channelnya Suki Family itu kan mukanya kelihatan semua, bentuk orangnya kelihatan. Jadi mukanya tuh kelihatan gitu. Ini mukanya di ujung gini nih ya. Ya. Nanti kedepannya coba diperhatikan lagi cara pengambilan videonya. Ini cuma nampak rambutnya aja. Jadi kalau mau nunjukin suasananya bisa pakai kamera belakang. Habis itu nanti di stop, pindah kamera depan lagi pakai wajah kita. Habis itu nanti di stop lagi, bisa pindah kamera belakang lagi gitu. Nah, kalau kayak gini nih kurang maksimal ya isi videonya, itu kelihatan rambutnya aja. Ini orangnya. Kelihatan rambutnya aja. Tuh. Atau sepertinya tongsisnya kurang panjang ya. Tongsisnya mungkin kurang panjang. Oh, di Hong Kong ya. Oh, ini di jam gadang, jam besar Hong Kong kemarin ya. Oh ya, Bang Ari belum ya. Saya belum untuk malam ini, tapi kalau sempat nggak apa-apa, apa Bang lain kali juga nggak apa-apa. Oh ya, Bang Ari belum ya. Oke Bang Ari, nanti kita habis Mbak Tiffany kita lompat ke Bang Ari Landscape. Ya. Ya, jam gadang itu ada di Padang. Ya, betul. Itu jam gadang kalau di Indonesia, jam gadang itu ada di Kota Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi.
Di Hong Kong juga ada ya jam-jam besar ya. Nah itu, jadi kalau Mbak Tiffany mau nunjukin suasana seperti ini, ya itu bisa pakai kamera belakang aja, orangnya nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Tapi nanti putar lagi kamera depan, liatin mukanya lagi gitu. Itu ya masukan saya untuk Mbak Tiffany. Ya, pelajari lagi cara ngambil videonya, bisa belajar dari teman-teman lainnya lagi. Wow, lagi sekolah online ya Mbak channel Tati. Oke. Nah ini cuman ada satu end screen ya kayaknya, layar akhir. Nanti ditambahin lagi layar akhirnya. Ini cuman ada satu ya Mbak Tiffany. Nanti di sebelah kanannya kan bisa ditambahin layar akhir lagi. Jadi 2 video di layar akhir. Deskripsinya oke, udah ada videonya, ada hashtag. Nih PR Mbak Tiffany nanti belajar lagi cara membuat deskripsi ya. Pelajari di zona tutorial. Cara membuat deskripsi untuk konten vlog itu udah pernah saya bahas. Kalau nggak salah itu video kemarin apa ya? Cara belajar SEO YouTube zona tutorial. Kalau nggak salah videonya itu 18 menit. Itu saya nih ya. Nih videonya 18 menit. Dalam video 18 menit ini saya tuh udah jelasin gimana cara membuat deskripsi ataupun SEO untuk konten vlog. Jadi bukan untuk konten tutorial, tapi untuk konten vlog. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Itu ya masukan saya untuk Mbak Tiffany Vlog. Maksimalkan lagi deskripsi dan pengambilan gambar di videonya. Oke Pak Guru, makasih masukannya ya. Susah layar akhirnya Pak. Ya nanti bisa tuh pelan-pelan bisa belajar tentang layar akhir ya. Pakai HP memang agak ribet, agak kecil ya layarnya. Thumbnailnya oke, mau pakai seperti ini ya, ciri khasnya Tiffany. Oke, nggak Pak, nggak masalah. Ini juga ada, thumbnailnya juga sama. Nih, ini kalau video shortnya ini disembunyikan, itu lebih bagus lagi pasti tampilan channelnya. Tampilan channelnya pasti lebih rapi lagi karena ada ciri khasnya Tiffany sebelah kiri. Tiffany, ini juga Tiffany. Ya, jadi konten shortnya ini kalau bisa disembunyikan itu lebih bagus, lebih rapi, channelnya lebih rapi dan lebih tertata, thumbnailnya yang seragam seperti itu ya. Itu aja masukan saya untuk Mbak Tiffany ya. Fokus aja di vlognya di Hong Kong, kasih tahu penonton-penonton yang ada di Indonesia itu Hong Kong itu gimana, dan bisa ngevlog atau bisa ketemu sama teman-teman lainnya yang di Hong Kong itu lebih keren banget lagi, lebih keren. Bisa ngevlog bareng satu konten itu lebih keren lagi. Sama-sama punya channel ya. Selanjutnya ada Bang Ari tadi ya. Bang Ari Landscape Channel. Nah ini ada perubahan kayaknya. Judulnya nih, bannernya nih udah bagus sih, Ari Landscape Channel. Tapi tulisannya ini kurang jelas nih Bang. Tukang taman, tanaman hias, relief batu tebing. Kalau bisa tulisannya nih warna kuning, ini mungkin lebih terang tulisannya. Kalau putih seperti ini dia masih kalah sama warna backgroundnya. Itu Bang Ari. Cara menyembunyikan video shotnya, itu video shotnya tinggal disetting aja jadi tidak public atau disetting jadi pribadi. Kan settingan video itu ada 3 Mbak Tiffany. Ada public, pribadi, sama tidak public. Pilih aja yang pribadi, itu nanti dia bakal tersembunyi dan dia nggak bakal nongol di halaman channel kita. Ini ada upload video baru ya, 1 hari yang lalu, cara cepat memasang keramik. Nah tuh Mbak channel Tati, saya kemarin bikin konten bersama keluarga blasteran di Taiwan Bang Suna. Wow keren tuh. Keluarga blasteran yang apa ya, yang apa, yang kontennya ya saya ada lihat itu. Kalau nggak salah dia member juga, member 3 kalau nggak salah. Cara cepat memasang keramik, ada yang nyari cara cepat memasang. Ini ada ya, cara cepat memasang keramik lantai, cara cepat memasang keramik kolam renang, super simple gitu, bisa juga. Bang Arinya masih nyimak nggak nih?
hampir 2 jam ya, 1 jam 40 menit. Buat teman-teman yang masih nyimak, kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di kolom komentar. Judulnya udah oke ya, cara cepat memasang keramik, itu ada yang nyari cara cepat memasang keramik. Ya, videonya udah jelas, gambarnya juga jelas. Oke, Zarabel Channel, terima kasih udah hadir. Kita udah jalan 1 jam 40 menit. Ya, jadi step by stepnya udah jelas ya untuk Bang Ari. Videonya juga udah jelas, tidak goyang. Cuman di sini masukan dari saya, judul ini itu di bagian awal deskripsi. Cara cepat memasang keramik itu di bagian awal deskripsi. Kemudian masukkan lagi beberapa kata kunci di bagian dalam deskripsinya. Nanti pelajari tentang SEO ya. Cara belajar SEO untuk pemula di zona tutorial udah pernah saya bahas. Gimana memasukkan beberapa kata kunci di dalam deskripsi. Kan kata kuncinya banyak nih. Bisa cara cepat memasang keramik, bisa cara cepat memasang keramik lantai, bisa cara cepat pasang keramik dinding kolam, misalkan seperti itu. Keramik kolam. Nah, tuh. Jadi bisa dipakai nih. Keramik dinding kolam misalkan seperti itu. Mau Imlek semua kumpul, oke, nggak masalah. Ya, itu masukan saya untuk Bang Ari. Maksimalkan lagi di bagian deskripsi videonya. Di sini saya lihat deskripsinya belum maksimal. Kemudian kontennya ya pertahankan kontennya seperti itu. Jelas dan tidak goyang. Oh ya, berandanya di sini belum ada cuplikan ya. Nah, nanti kalau bisa ditambahin cuplikan ya Bang Ari Landscape, kasih cuplikan. Ini video shotnya ini bisa dipindah ke bawah. Jadi yang paling atas tuh upload. Ini belum juga disetting ya, berandanya juga belum disetting. Harusnya ini nanti ada upload populer ya, itu udah pernah saya bahas gimana cara setting berandanya. Playlistnya udah ada, oke. Ya, jadi sementara itu ya Bang Ari, masukan dari saya untuk channelnya. Yang pertama nanti bisa diganti tulisan ini biar lebih jelas bannernya. Kemudian PR yang kedua, deskripsinya dimaksimalin lagi, dikasih link video, dikasih hashtag, dikasih ya pokoknya sama seperti teman-teman lainnya. Kemudian di halaman berandanya juga nanti di setting itu ada saya bahas cara setting channel, itu pernah saya bahas. Nanti dirubah biar lebih ramai tampilan beranda channelnya. Jadi ada upload populer, ada short, ada playlist, ada beberapa playlist, kemudian cuplikan channelnya. Yaitu masukan dari saya, nanti coba dipraktekkan ya untuk Bang Ari. Tetap semangat meskipun Bang Ari sibuk ya, lagi sibuk. Untuk apanya bagus nih, untuk thumbnailnya bagus. Thumbnailnya video baru ini bagus, jelas banget tentang cara memasang keramik. Jadi udah kelihatan nih orangnya lagi masang keramik. Nggak perlu dikasih tulisan, seperti ini aja udah bagus banget. Kalau mau dikasih tulisan yang lebih menggoda bisa, misalkan pasang keramik super cepat ya gitu, itu bisa. Kemudian ada channelnya Zarabel ya. Zarabel Channel Taiwan ya. Ada Zarabel. Oke, jadi di sini teman-teman siapa nih yang masih menyimak? Atau HP saya yang lagi hang ini? Soalnya di sini penontonnya nggak terlalu. Ayo dong absen dulu, hadir yang masih hadir. Meskipun udah malam nih, udah jam setengah 11, kita juga live streaming udah hampir 2 jam. Oke, Mbak Tiffany. Berandanya belum sempat saya setting kemarin, PR-nya banner sama deskripsi YouTube yang baru saya kerjakan. Oke. Ya bannernya udah bener ya, tapi ya udah untuk sementara dipertahankan dulu banner itu. Nanti kalau ada waktu luang tulisannya diperjelas lagi Bang Ari.
Ya terakhir channelnya Zarabel Channel. Ini saya juga heran nih. Live streaming malam ini saya posting di komunitas member. Harusnya ada member satu yang menonton video ini, ya. Tapi cuman ada beberapa orang member satu tadi saya lihat yang nonton video ini. Padahal di member satu itu lumayan banyak. Tadi saya ada posting di menu langganan. Kalau teman-teman cek nanti di menu langganan, live streaming ini bisa ditonton ulang. Dan harusnya ini peserta dari live streaming ini ada juga member satu gitu. Karena tadi saya setting untuk semuanya gitu. Ya tadi udah minum Mbak Tati. Ya gitulah ya, notif untuk member ini memang seperti itu. Jadi makanya saya kadang rada-rada gimana gitu. Ya. Oke Zarabel, ini terakhir ya, kita masuk ke channelnya Zarabel Channel. Ini orang Taiwan. Waduh, keren bannernya ya. Ada perubahan banner, ini siapa yang buatin bannernya nih, keren banget nih. Zarabel Channel Daily Vlog Taiwan. Wow. Saya malah udah nggak ngeh nih, bannernya udah ganti. Ini keren banget nih bannernya. Saya bisa pesan nih sama Zarabel Channel nih. Keren nih Zarabel Channel. Ini hampir mirip ya bannernya sama. Bentar, ini saya salah setting. Saya belum merubah layarnya. Nah, sekarang layarnya udah berubah. Nih, bannernya Zarabel Channel nih keren banget ini. Ini siapa yang buatin ini? Siapa nih yang buatin ini? Zarabel Channel Daily Vlog Taiwan. Ini saya bisa pesan nih. Teman-teman juga bisa pesan nih sama Zarabel nih. Ini sama seperti siapa tadi ya? Oh, sama seperti Mbak Nisa ya, Mbak Nisa Nurlita apa Nur siapa tadi? Hampir sama ya dengan model tulisannya. Ini keren banget, backgroundnya agak pudar, agak blur, keren. Nih jangan diganti lagi nih. Ada ajakan subscribe juga di sini, keren ya untuk Zarabel. Pertahankan bannernya. Ini saya udah nonton nih, kalau nggak salah saya udah nonton tentang resep dan cara membuat bolu pisang challenge ya. Ini challenge-nya si channelnya siapa ya? Vanur Vlog ya, channelnya Vanur Vlog. Ini juga saya udah nonton videonya bersih-bersih menjelang hari ini. Ya ini keren ya. Awalnya si Zarabel ini mengajak penonton atau menyapa penonton sambil berjalan. Jadi backgroundnya tuh bagus, backgroundnya itu juga ikut berjalan. Ya, di sini Zarabel juga ngasih informasi di sini jam 5 Taiwan. Berarti sesuai dengan masukan Bang Zona kemarin ya. Kalau kita lagi nge-vlog, kasih tahu jam berapa di sana. Jadi itu juga informasi yang didapatkan sama penonton gitu. Ini juga bagus kok. Ada rekomendasi videonya. Nih direkomendasikan video barunya. Ini juga direkomendasikan videonya sebelah kanan kalau bisa kita lihat. Ini yang namanya rekomendasi. Yang namanya rekomendasi itu ketika kita nonton video seseorang, kemudian di bagian sebelah kanannya itu ada video kita juga. Berarti video kita itu direkomendasikan sama YouTube. Ini namanya rekomendasi. Kalau pakai HP itu biasanya di bagian bawah. Ya. Kemudian bagus sih vlog Zarabel ini, tinggal fokus aja di kegiatan sehari-harinya di Taiwan ya untuk Zarabel Channel. Nggak ada ya untuk Bang Ari, kalau kita gonta-ganti banner itu nggak ada masalah. Kalau bisa temukan banner yang memang benar-benar maksimal. Ini punya Zarabel ini udah maksimal banget saya, menurut saya ya. Bannernya tadi udah cukup. Saya aja kalah, kelihatannya kalah gitu ya. Itu lebih menarik punya Zarabel tuh, menarik banget. Ada fotonya, ada nama channelnya di bannernya, juga ada tulisan subscribe, tombol subscribe gitu ya. Ya untuk Zarabel Channel ini udah sering saya kepoin videonya, udah sering saya kepoin channelnya. Untuk Zarabel Channel fokus aja di konten vlognya, kegiatan sehari-hari di Taiwan ya, kegiatan sehari-hari di Taiwan. Rajin upload kalau ada waktu. Ini seperti satu hari ini sayang banget nih, satu hari upload, besoknya upload lagi tuh. Itu harusnya bisa dikasih jeda, misalkan hari ini nggak upload, besoknya upload lagi gitu. Tapi kalau punya banyak stok konten ya nggak apa-apa, lebih bagus bisa upload setiap hari. Challenge bolu pisang tahun 2000
2022 dari Vanur Vlog. Ya. Ini ada ya Mbak Suki, terima kasih masih menyimak. Ya ini di apa ya, dicolek dengan hashtag Vanur Vlog. Berarti judulnya colek hashtag Vanur Vlog. Coba saya lihat deskripsinya. Di deskripsinya juga ada Vanur Vlog. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak nih, hashtagnya nggak perlu banyak-banyak. Kalau udah dicolek satu kali dipakai hashtag Vanur Vlog di bagian judulnya, itu udah cukup. Nggak perlu kita colek lagi berkali-kali di kolom deskripsi videonya. Ini ada, nah ini kenapa hitam? Ini kalau hitam seperti ini karena dia tidak ada tanda pagarnya, makanya dia hitam. Kalau hashtag ini kan dia harus ada tanda pagar di depannya biar dia warna biru seperti ini. Sini juga ada video lainnya, udah bagus deskripsinya. Ya, pertahankan aja deh untuk Zara Bell Channel ini, dipertahankan untuk konten di Taiwan, seputar Taiwan vlog, apapun itu kegiatannya, coba kasih informasi sama subscribernya. Ini saya udah koreksi videonya, ini udah lumayan bagus, step by step memasaknya ini udah lumayan bagus juga. Ya mudah-mudahan bisa menang ya di challenge-nya Vanur Vlog. Jadi kenapa di sini dikasih hashtag Vanur Vlog, itu sebenarnya mencolek si channel Vanur Vlog. Jadi kalau kita tekan hashtag ini, itu aktif dia. Itu aktif. Kalau kita tekan ya, aktif tuh. Itu bisa lari langsung ke video-video Vanur Vlog. Nah, di sini juga bakal ketahuan nih. Ternyata tidak hanya Zara Bell Channel yang ngikutin challenge-nya, ada juga channel lain, ada channelnya Julilia. Kenapa channel Julilia ini muncul di hashtag Vanur Vlog? Bisa jadi di channelnya Julilia nih, kelihatan ya. Di judulnya aja itu ada hashtag Vanur Vlog. Jadi kalau kita ngetag atau kita mencolek dengan hashtag seseorang, dengan hashtag channel seseorang, itu kejadiannya seperti ini, bakal muncul. Ini juga video-video dia tuh bakal muncul semua di sini gitu. Videonya Vanur Vlog tuh bakal muncul semua. Ya, jadi itu salah satu keuntungan kalau kita pakai hashtag channel lain. Tapi tentunya kalau kita pakai hashtag channel lain, kita juga harus sesuai dengan isi video. Karena ini kan nggak masalah nih pakai hashtag Vanur Vlog, nggak masalah karena memang videonya video challenge ya. Video challenge-nya si Vanur Vlog nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bikin vlog di Taiwan terus buat hashtag zona tutorial, itu kan nggak nyambung, nggak ada hubungan juga dengan zona tutorial gitu. Jadi hashtag itu juga harus sesuai dengan isi video kita gitu ya. Jadi gitu, kalau hashtagnya ditekan dia bakal mengarah ke sini, menampilkan semua video-video Vanur Vlog gitu. Itu adalah sebuah keuntungan tersendiri untuk channel Vanur Vlognya gitu. Ya, jadi itu masukan saya untuk Zara Bell Channel ya. Tetap dipertahankan kontennya seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Tadi saya upload video baru. Ada yang ditanyain nggak tentang video baru saya, tentang aturan di YouTube? Atau teman-teman ada yang belum nonton? Ini video baru saya 3 jam yang lalu saya masih upload. Tentang aturan YouTube, 3 kali teguran channel kita dihapus. Ya itu kenapa hashtagnya hitam untuk Zara Bell Channel, itu karena hashtagnya tidak ada tanda pagarnya atau dia pakai spasi. Kalau hashtag itu kan nggak boleh pakai spasi, nggak boleh tanpa tanda pagar, dia harus pakai tanda pagar, kemudian harus disambung dengan kalimat apa gitu hashtagnya gitu. Ya saya sudah nonton, Mbak Yuni udah nonton ya video saya yang baru ini. Nah, ada komentar nggak nih dari teman-teman para member? Mungkin ada yang belum paham tentang video baru saya, tentang aturan YouTube gitu ya. Jadi di sini kita ambil pelajarannya, ekspresi saya tuh nggak jelas banget di thumbnail ini. Ekspresinya tuh kayak orang kayak gimana ya? Tapi itu bisa mengundang orang untuk menonton gitu. Jadi seakan-akan di sini kesannya itu 3 kali teguran channel dihapus. Itu dengan gaya seperti itu gitu. Jadi kalau thumbnail kita senyum aja, biasanya tuh kurang tertarik juga sih penonton gitu. Kita harus buat thumbnail itu yang mukanya tuh agak-agak aneh gitu.
Oke, nanti bisa ditonton ya, Zarabel. Nah, ini siapa lagi nih teman-teman yang mau tanya-tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup live streaming malam ini. Udah 1 jam 57 menit. Terima kasih buat yang udah hadir. Buat teman-teman lain yang nggak hadir, nanti bisa tetap nonton video live streaming ini di menu langganan ya, di bagian menu langganan channel. Jadi menu langganan itu yang bisa akses tuh hanya member. Kalau bukan member nggak bisa. Jadi walaupun teman-teman itu putus nih, membernya bulan ini putus, nggak join member, nanti suatu saat teman-teman 2 bulan kemudian misalkan join member, teman-teman tetap bisa mendapatkan info-info yang ada di menu langganan zona tutorial gitu. Jadi intinya menu langganan itu hanya bisa diakses oleh member. Kalau nggak member ya nggak bisa gitu. Ya itu tentang kesalahan kita ya. Ya ini nanti Bang Konten DS gampang lah, nanti bisa kita atur waktu. Karena saya udah beberapa kali review channelnya Bang Konten DS, itu kendalanya di thumbnail. Memang saya lihat thumbnail itu kurang ngejos ya, kurang gimana ya, terlalu banyak tulisan. Mungkin ini karena topik videonya juga ya, mungkin karena topik videonya itu tentang kendaraan ya, seperti itu. Ya kalau mau pamit Mbak Tati, ini juga live streamingnya mau saya tutup buat teman-teman semuanya karena udah hampir 2 jam ya. Inilah untungnya live streaming ya, berbagi ilmu tanpa harus ngedit ya, tanpa harus gimana-gimana, dia udah langsung terupload otomatis. Yang penting jaringan kita kuat ya. Kalau live streaming itu kuncinya cuma satu, yang penting jaringannya kuat. Kalau jaringannya kuat, nanti begitu selesai live streaming dia langsung terupload otomatis. Oke, jadi segitu aja ya teman-teman. Kita cukup sampai di sini malam ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir malam ini, terima kasih banyak. Nanti lain waktu saya akan infokan lagi kapan saya live streaming. Ya kalau setiap hari saya live streaming nggak mungkin juga, karena konten teman-teman itu juga nggak setiap hari. Ya setidaknya bisa 2 minggu sekali atau 1 kali seminggu saya akan usahakan live streaming sambil kepoin channel teman-teman. Ya nanti teman-teman baru yang baru join itu juga bisa melihat video live streaming ini. Dan channel teman-teman juga bakal dilihat sama member-member lain, karena videonya ini kan ada di menu langganan. Ya. Jadi seperti itu aja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita dengerin musik aja deh sebagai penutupnya. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.